Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Dinda. Terima kasih, Bu. Silakan Mbak Dinda duduk dengan nyaman terlebih dahulu ya dan memastikan jaringannya stabil ya Mbak ya. Baik, Bu. Ini saya duduknya sudah nyaman dan jaringannya sudah stabil. Syukurlah kalau begitu. Nanti kalau tiba-tiba jaringannya terputus, kita menyesuaikan saja ya Mbak. Mbak Dinda bisa chat Ibu nanti kalau misalnya jaringannya kurang stabil. Baik, Bu. Oke, gimana kabarnya Mbak Dinda? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya Mbak ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, kita harus baik-baik dalam menjaga kesehatan. Mbak Dinda tadi habis ada mata kuliah atau gimana Mbak? Iya, Bu. Tadi saya habis ada satu mata kuliah, terus mata kuliah yang kedua ini kosong, jadi saya ke sini. Oh, ada mata kuliah yang kosong ya. Mata kuliahnya apa yang kosong tadi Mbak? Mata kuliah asesmen non-tes, Bu, yang kosong. Katanya Bu Astuti sedang rapat dengan wakil dekan, jadi nggak bisa ngajar di kelas gitu, Bu. Oh, begitu ya. Saya senang sekali Mbak Dinda memanfaatkan waktu di jam kosongnya untuk datang kemari menemui Ibu. Biasanya kan anak-anak lain itu langsung mainan HP atau tidur gitu ya. Iya, Bu, saya milih untuk menemui Ibu aja biar waktu kosongnya itu nggak buat main-main aja gitu, Bu. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong Mbak Dinda ini asli mana ya? Asli Malang atau bukan? Bukan, Bu, saya aslinya Ponorogo. Oh alah, Ponorogo yang punya tarian reog itu ya? Iya, Bu. Ibu kok tahu ya? Tarian reog itu kan udah terkenal ya Mbak ya, apalagi ada Festival Nasional Reog Ponorogo gitu. Pesertanya kan dari nasional juga, jadi pastinya banyak yang tahu. Begitupun Ibu juga tahu. Iya, Bu, pesertanya nasional dan menjadi event yang paling dinantikan. Tapi ya karena pandemi ini jadi sudah 2 kali nggak diselenggarakan, Bu. Oh gitu ya. Kalau Mbak Dinda sendiri pernah ikut festival reog itu apa enggak? Enggak sih, Bu. Cuma nonton aja sekolah saya yang tampil gitu. Oalah gitu. Tapi nggak apa-apa loh Mbak, penonton itu juga sebagai salah satu elemen yang bisa membuat sekolahnya menang loh. Iya, Bu, bahkan ada supporter terbaik gitu juga, Bu. Wah, bagus itu. Itu membuktikan walaupun sebagai supporter tapi tetap berkontribusi. Iya, Bu. Nah, terkait dengan kedatangan Mbak Dinda menemui Ibu, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin diceritakan? Iya, saya mau cerita, Bu, tentang diri saya, tapi saya masih ada keraguan untuk bercerita. Ingin bercerita tentang diri Mbak, tapi masih ragu begitu ya? Iya, begitu, Bu. Oh iya, memang keraguan untuk bercerita itu wajar, Mbak. Apalagi memang kita belum pernah berbicara ya sebelumnya. Tapi kita di sini, Ibu akan menjaga kerahasiaan dari cerita Mbak Dinda. Karena memang sudah seharusnya Ibu sebagai seorang konselor untuk menjaga rahasia. Mbak Dinda apabila akan bercerita silahkan terbuka saja. Ceritakan apa yang perlu diceritakan secara terbuka. Karena keterbukaan dari Mbak Dinda akan sangat membantu kita atau membantu. Nah, hari ini Ibu memiliki waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Jadi mari kita gunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya. Bagaimana Mbak Dinda? Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu izin untuk merekam room Google Meet ini ya, apakah diperbolehkan? Boleh, Bu.
Nah, silakan jika Mbak Dinda mau bercerita atau mau ada yang didiskusikan bisa diungkapkan. Hmm, sebenarnya saya ini baru pulang dari Malang ya, Bu. Saya kuliah di sana dan menetap hingga semester 4 ini. Tapi pas puasa itu saya memutuskan untuk pulang karena ayah saya juga pulang dari Papua dan sewa kos saya sudah habis. Di Malang kan saya sendiri ya, Bu. Melakukan segala hal itu sendirian dan sesuka saya gitu. Hal itu terbawa sampai saya di rumah dan kayak saya itu menerapkan perilaku tersebut selama di rumah gitu. Hal seperti apa yang Mbak Dinda maksud, yang Mbak Dinda lakukan di Malang itu, dan itu membuat, Mbak Dea menerapkannya di rumah, bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Mbak? Hal-hal seperti saya biasanya di kos itu bersih-bersih 2 hari sekali, kadang bisa 3 hari sekali. Pokoknya kalau kelihatan kotor banget gitu ya saya bersihkan, Bu. Kalau nggak kotor ya saya tunda dulu buat bersihkan kos. Terus saya juga kalau cuci piring itu nunggu piringnya numpuk gitu, Bu, biar bisa sekalian aja nyucinya. Saya jarang masak juga di kos. Paling masak itu kalau mood aja gitu. Kalau nggak mood ya nggak masak. Biasanya kalau habis sholat subuh juga saya balik tidur lagi. Nanti bangun kalau misal ada kelas gitu. Mmm, dan hal-hal itu Mbak Dinda terapkan juga di rumah gitu ya? Iya Bu, saya juga bersikap seperti itu di rumah kadang-kadang. Lalu bagaimana respon dari ibu Mbak Dea dengan perilaku Lalu bagaimana respon dari ibu Mbak Dinda dengan perilaku Mbak Dinda yang demikian? Kalau ibu itu kadang ngomel kalau saya habis sholat subuh terus tidur lagi. Tapi seringnya ibu itu memaklumi saya yang jarang bersih-bersih rumah karena saya kuliah dan mengerjakan tugas. Tapi saya itu pengen bantu ibu gitu, Bu, buat bersih-bersih rumah. Saya kasihan kalau ibu capek gitu. Dari penjelasan Mbak barusan, berarti Ibu memahami, Ibu dari Mbak Dinda ini memahami kesibukan Mbak yang kuliah dan mengerjakan tugas gitu ya? Iya, Bu, ibu saya ngertiin kesibukan saya gitu. Apa yang Mbak Dinda rasakan dengan pengertian Ibu dari Mbak Dinda itu? Ya, saya senang, Bu, karena ibu saya mau mengerti kesibukan saya gitu. Makanya saya merasa tidak enak kalau saya nggak bantu ibu bersih-bersih rumah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang sudah terpenuhi dari Mbak Dinda adalah love and belonging serta power. Apa itu, Bu? Kebutuhan love and belonging ditunjukkan dengan rasa dari ibu Mbak Dinda yang mewajarkan Mbak untuk berdiam diri di kamar setelah menyapu karena ibu dari Mbak Dinda itu memahami bahwa Mbak Dinda memiliki tugas kuliah yang banyak. Sedangkan kebutuhan power itu ditunjukkan dengan adanya keinginan Mbak untuk bertanggung jawab dengan tugas rumah dan juga membantu ibu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, saya paham, Bu. Baik, Ibu akan coba menyimpulkan ya terkait cerita yang sudah dipaparkan Mbak Dinda tadi. Jadi Mbak Dinda itu menerapkan sikap malasnya di kos-kosan ke rumah, seperti jarang bersih-bersih, kalau membersihkan itu ketika sudah kotor. Terus kalau di rumah Mbak Dinda itu mengerjakan kewajibannya saja, yaitu menyapu dan untuk pekerjaan lain Mbak Dinda mengerjakannya hanya ketika disuruh ibu. Kadang juga mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh ketika weekend karena bertepatan dengan libur kuliah. Mbak Dea sering Mbak Dinda sering diomeli ibunya karena habis sholat subuh tidur lagi. Tapi ibu Mbak Dinda itu seringnya malah memaklumi dan mengerti kesibukan dari Mbak Dinda, yaitu berkuliah dan mengerjakan tugas. Begitu ya Mbak ya? Iya, begitu, Bu. Menurut Mbak Dinda, bagaimana persepsi Mbak Dinda mengenai perilaku Mbak tersebut? Menurut saya bermalas-malasan itu tidak baik, Bu. Saya mungkin sibuk, tapi juga harus melakukan kewajiban saya sebagai anak di rumah, yaitu membantu mengerjakan pekerjaan rumah agar ibu saya juga tidak terbebani.
Iya, bagus sekali Mbak Dinda. Di sini Mbak sudah bisa menyadari bahwa tanggung jawab Mbak Dinda sendiri dan bisa memilah perilaku tersebut baik atau tidak. Iya, Bu. Lalu dari konseling hari ini, apa yang ingin Mbak Dinda capai? Saya ingin produktif di rumah dengan membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Tujuannya ingin bisa produktif di rumah dengan membantu pekerjaan rumah ya. Lalu adakah tujuan lain yang ingin dicapai? Saya ingin bisa mengatur kegiatan saya antara kuliah, mengerjakan tugas, dan membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, Bu. Baik, adakah tujuan lain lagi yang ingin dicapai Mbak? Sepertinya tidak, itu aja, Bu. Baik Mbak, kira-kira di antara kedua tujuan yang ingin dicapai itu, mana yang menurut Mbak Dinda lebih penting untuk segera dicapai? Sepertinya yang kedua, Bu. Jadi tujuan utamanya adalah ingin dapat mengatur kegiatan ya Mbak ya, antara kuliah, mengerjakan tugas, dan mengerjakan pekerjaan rumah ya. Ya begitu, Bu. Apa usaha yang pernah Mbak Dinda lakukan sebelumnya? Dulu saya pernah membuat alarm pengingat kegiatan gitu, Bu, yang akan saya kerjakan. Bagaimana Mbak Dinda melakukan usaha tersebut? Jadi malam hari gitu saya men-set alarm dengan judul kegiatan yang akan saya lakukan gitu, Bu. Misal hari ini hari Minggu. Nah, Minggu malam ini saya membuat alarm yang judulnya kegiatan saya besok. Jam 5 sholat subuh, jam 5:10 menyapu, dan lain-lain gitu. Begitu ya. Kira-kira tujuan Mbak melakukan itu untuk apa? Tujuannya agar saya mengingat akan melakukan kegiatan apa dan agar saya dapat mengerjakan kegiatan tersebut. Berapa lama Mbak melakukan usaha Mbak itu? Selama 2 minggu sih, Bu. Menurut Mbak, usaha yang Mbak lakukan itu sudah efektif atau belum? Menurut saya belum, Bu. Kenapa kok belum, Mbak? Iya, karena hanya bertahan 2 minggu dan saya itu sering men-skip alarm saya gitu, Bu. Karena ada beberapa alarm yang tidak sesuai dengan jam kuliah saya. Jadi saya skip dan malah tidak berjalan gitu, Bu. Berarti tidak efektif ya, Mbak ya? Apakah usaha yang Mbak lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Mbak sendiri? Iya, Bu, saya melakukannya sesuai dengan kehendak saya sendiri. Adakah tuntutan dari ibu atau ayah Mbak Dinda agar melakukan hal tersebut atau usaha-usaha lain? Tidak ada, Bu. Baik, adakah usaha lain yang pernah Mbak Dinda lakukan? Nggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, apakah Mbak Dinda mempunyai rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Mbak Dinda capai tadi? Sudah ada sih, Bu, sebenarnya, tapi belum direalisasikan gitu. Seperti apa Mbak itu rencananya? Jadi saya ini ingin membuat daily schedule gitu, Bu, yang berisi waktu dan kegiatan yang dilaksanakan selama seminggu, disesuaikan dengan jadwal kuliah saya. Daily schedule ini berisi waktu kuliah, jadwal mengerjakan tugas, dan jadwal mengerjakan tugas rumah gitu. Bagaimana Mbak akan melakukan rencana ini? Mungkin apa yang perlu disiapkan atau teknisnya gimana gitu? Rencananya itu saya mau beli papan gitu. Nanti di papan itu saya bentuk tabel yang isinya jam dan kegiatan yang akan saya lakukan selama 1 hari menggunakan spidol hitam. Nanti kalau sudah terlaksana, saya coret menggunakan spidol merah gitu. Wah, sudah bagus itu Mbak rencananya. Kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Rencananya hari Senin, Bu. Ini kan Jumat ya, jadi saya perlu mempersiapkan dulu. Baik Mbak, apakah rencana ini sudah sesuai dengan keinginan Mbak Dinda sendiri? Iya, Bu, sudah sesuai dengan keinginan saya.
Apa rencana ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari Mbak Dinda? Iya, Bu, sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu apa rencana ini tuh juga sudah sesuai dengan keinginan Ibu Mbak Dinda agar Mbak Dinda tidak malas lagi? Iya, Bu, menurut saya sudah sesuai. Baik Mbak, rencana Mbak Dinda ini sudah sangat bagus dan sudah dijabarkan dengan jelas juga. Saya yakin, Ibu yakin tujuan yang diinginkan Mbak Dinda dapat tercapai sehingga perilaku malas Mbak Dinda ini dapat hilang. Iya, Bu, saya juga berharap demikian. Oke, kira-kira Mbak Dinda berkomitmen untuk melaksanakan rencana Mbak Dinda ini kapan ya? Iya, Bu, saya berkomitmen agar perilaku ini dapat berubah gitu, Bu. Iya, Ibu harap juga demikian, Mbak. Rencana Mbak ini sangat bermanfaat pastinya untuk Mbak, yaitu dapat mengubah perilaku malas Mbak menjadi perilaku yang produktif dan Mbak juga bisa mengatur waktu kegiatan Mbak antara kuliah, mengerjakan tugas, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Iya, Bu, saya juga berpikir demikian. Rencana saya pastinya akan bermanfaat bagi saya. Nah, untuk kelancaran Mbak Dinda dalam melaksanakan rencananya itu, apakah Ibu diizinkan untuk melakukan monitoring terkait pelaksanaan rencana Mbak Dinda yang akan dimulai hari Senin? Iya, boleh, Bu. Monitornya seperti apa ya, Bu? Nah, nanti setiap malam Ibu akan menghubungi Mbak lewat chat dan akan bertanya perkembangan rencana Mbak. Nanti Ibu akan meminta Mbak untuk memfotokan papan jadwal dari Mbak Dinda yang sudah Mbak Dinda buat itu. Tapi Mbak Dinda harus jujur ya dalam papan tersebut. Kalau memang sudah dilakukan, silahkan dicoret. Kalau belum dilakukan, ya jangan dicoret. Apakah Mbak bersedia dan berkomitmen untuk jujur? Iya, Bu. Saya bersedia dan berkomitmen jujur dalam melakukan rencana saya. Baik sekali Mbak. Jadi nanti Mbak harus jujur ya dalam melaksanakan rencananya. Hal ini untuk kebaikan Mbak Dinda agar perilaku yang berubah itu memang sesuai dengan tindakan dari Mbak Dinda. Iya, Bu. Ya, karena waktu konselingnya sudah selesai dari yang kita sepakati, kita akhiri konselingnya ya Mbak ya. Mungkin Mbak Dinda bisa menyampaikan kesimpulan kita dari awal hingga akhir konseling ini tadi. Oh, baik, Bu. Jadi permasalahan saya ialah malas mengerjakan pekerjaan rumah. Dan solusi yang akan saya lakukan adalah membuat daily schedule yang bertujuan agar saya dapat produktif dan dapat mengatur kegiatan saya antara kuliah, mengerjakan tugas, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Baik, terima kasih Mbak. Karena waktunya sudah selesai, nanti semisal ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Ibu, Mbak bisa menghubungi Ibu ya. Mulai Senin juga silahkan rencananya dilaksanakan dan Ibu akan mulai memonitoring. Baik, Bu, kalau begitu saya izin live terlebih dahulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.